Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update tentang 6 project airdrop yang sudah bisa kalian klaim, maupun yang akan segera dilakukan open claim secara beruntun. Mulai dari tanggal 10, 11, 14, 15, 16, dan 17. Jadi silahkan siapkan kalkulator kira-kira berapa cuan yang kalian dapatkan dari ke-6 project airdrop tersebut. Dan sebelumnya, event-event airdrop ini juga sudah gua bahas baik di dalam channel YouTube maupun grup Telegram. Jadi seandainya kalian seorang penonton setia maupun join ke dalam grup Telegram resmi Crypto Strategi dan tentunya telah mengerjakan event-event airdrop ini, kalian bisa mendapatkan cuan yang besar. Oke, sebelumnya gue mohon maaf apabila suara gue sedikit mengganggu dan tidak jelas karena kondisi gue saat ini sedang kurang sehat. Tetapi gue masih akan tetap untuk membagikan beberapa event airdrop baik di dalam channel YouTube maupun grup Telegram. Jadi seandainya kalian belum join ke dalam grup Telegram resmi Crypto Strategi, silahkan kalian join, untuk linknya sudah gua sertakan di deskripsi. Dan dalam video ini, gua akan bahas 6 project airdrop yang sudah bisa kalian klaim maupun akan segera dilakukan open claim. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan bahas tentang event airdrop Jupiter. Jupiter yang merupakan protokol DeFi nomor 1 berdasarkan TVL di dalam ekosistem Solana. Jupiter baru-baru ini telah melakukan distribusi token kepada seluruh partisipan yang berpartisipasi aktif baik dalam melakukan staking token Jupiter dan juga melakukan voting proposal. Dan ini merupakan event airdrop continuation yang bernama Active Staking Reward dan akan terus berlangsung sampai dengan tahun 2027. Dan seandainya kalian melakukan staking token Jup dan juga berpartisipasi aktif dalam melakukan voting proposal, maka kalian berhak untuk mendapatkan airdrop. Dan besar ataupun kecilnya token Jupiter yang kalian dapatkan berdasarkan hak suara ataupun total token Jupiter yang kalian stakingkan. Semakin banyak token Jup yang kalian stakingkan dan juga proposal yang kalian vote, maka akan semakin besar total alokasi reward yang kalian dapatkan. Jadi silahkan kalian cek ke dalam website resmi vote.jup.ag dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Kemudian project airdrop yang kedua, Solana. Solana yang merupakan protokol DeFi LST di dalam ekosistem Solana. LST merupakan sebuah singkatan Liquid Staking Token. Artinya, project Solana hampir sama versi seperti project dari Sanctum. Dan pada tanggal 11 kemarin, Solana telah melakukan distribusi token yang sebelumnya divesting. Jadi seandainya kalian eligible dalam event airdrop Solana sebelumnya, jadi silahkan kalian masuk ke dalam website resmi claim.solana.foundation. Atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Kemudian project airdrop yang ketiga, Kernel DAO. Kernel DAO juga merupakan protokol DeFi LST di dalam ekosistem Ethereum. Jadi bagi siapapun yang melakukan staking di dalam platform Kernel DAO akan diberikan points. Dan event airdrop ini telah dibagi menjadi 2 season. Untuk season yang pertama telah dilakukan snapshot dan bisa dilakukan klaim tepatnya hari ini jam 18.00. Dan open trade akan segera dilakukan 1 jam setelah dilakukan open claim. Dan syarat eligible dalam event airdrop season yang pertama, minimal kalian harus mendapatkan 150 points. Dan jika kalian mendapatkan 150 points, maka kalian berhak untuk mendapatkan 100 token kernel. By the way, ini merupakan event airdrop terpisah antara Kernel DAO dengan Binance Megadrop. Dan seandainya kalian mengerjakan event Megadrop Binance bahwa token kernel sudah didistribusikan secara otomatis. Jadi silahkan kalian open bursa Binance kalian, lalu silahkan kalian cek di dalam spot wallet. Dan token kernel akan segera terdaftar di beberapa bursa Tier 1. Salah satunya Binance, Kraken, Gate.io, KuCoin, Maxi, HTX, dan lain sebagainya. Dan seandainya kalian berpartisipasi dalam event airdrop kernel season yang pertama, maka kalian berhak untuk melakukan klaim secara manual. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam website Kernel DAO atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Kemudian project airdrop yang keempat, Wallet Connect. Dan ini merupakan event airdrop termudah dari beberapa event airdrop yang pernah ada sebelumnya. Karena dalam mengerjakan event airdrop Wallet Connect, kalian hanya perlu mendaftarkan email dan juga mendaftarkan dari beberapa wallet address EVM. Jadi tidak ada tugas social activity maupun on-chain transaction. Dan sedikit gambaran singkat tentang project Wallet Connect. Wallet Connect adalah protokol yang memungkinkan koneksi aman antara dompet aset digital dan juga aplikasi terdesentralisasi ataupun DApps, dan protokol ini juga bersifat sumber terbuka.
Kemudian yang kedua, meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan dalam berinteraksi dalam di apps. Kemudian di poin yang ketiga, memungkinkan seorang user untuk mengoneksikan wallet seluler ke dalam protokol. Kemudian di poin yang terakhir, memudahkan koneksi ke dalam dompet dengan satu ataupun beberapa rantai secara bersamaan. Dan cara melakukan penggunaan Wallet Connect, kalian hanya perlu memindai QR Code, menyalin, atau menempel sebuah tautan. Dan itu merupakan cara penggunaan yang sangat amat mudah. Jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran singkat dan juga cara penggunaan Wallet Connect. Dan Wallet Connect sudah meresmikan native token yang bernama WCT. WCT akan segera terdaftar pada tanggal 15 April di beberapa bursa Tier 1. Salah satunya Binance, Kraken, KuCoin, Bybit, Gate.io, dan lain sebagainya. Dan jika kalian eligible dalam event airdrop Wallet Connect, kalian sudah bisa melakukan deposit ke beberapa bursa Tier 1. Namun saran gua, apabila kalian ingin melakukan deposit, silahkan kalian depositkan ke dalam bursa Binance, KuCoin, atau Bybit. Kemudian project airdrop yang kelima, PAWS atau PAWS. PAWS yang merupakan event airdrop berbasis mini apps Telegram yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh community maupun partisipan akhirnya memberikan kepastian. Dan kabarnya PAWS akan segera melakukan TGE dan juga open trade di tanggal 16 bulan 4 tahun 2025. Dan salah satu bursa yang sudah meresmikan ataupun mengumumkan akan mendaftarkan token PAWS adalah bursa Bybit. By the way, gue sendiri tidak mengerjakan ataupun menggarap event airdrop dari PAWS. Kemudian project airdrop yang keenam ataupun yang terakhir, The Bridge Finance. The Bridge Finance merupakan platform pertukaran multi-chain. Artinya, kalian bisa memindahkan aset antar jaringan. Misalnya, kalian ingin memindahkan koin Ethereum di dalam blockchain layer 1 ke dalam blockchain layer 2, atau dari layer 2 ke layer 2, dari layer 1 ke Solana, dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini, The Bridge Foundation sudah mengumumkan tentang pendistribusian token di tanggal 17 April mendatang. Dan ini merupakan pendistribusian airdrop yang sebelumnya divesting. Dan dalam pengumuman tersebut, pada tanggal 17 April, peserta LFG dapat mengklaim 50% alokasi token DBR, yang sebelumnya telah diberikan pada situs web Foundation. Peserta airdrop yang memilih opsi pertama juga dapat melakukan klaim alokasi yang sebelumnya divesting sebesar 50% beserta bonus yang sudah diberikan, yang mencakup penalti DBR dari peserta yang memilih untuk tidak vesting. Nah, jadi jika kalian mengerjakan event airdrop The Bridge Finance dan juga memilih opsi yang pertama, yang dimana kalian hanya melakukan klaim 50%, artinya di tanggal 17 April mendatang kalian bisa melakukan klaim 50% beserta bonus yang akan diberikan. Berbeda dengan orang-orang yang memilih opsi kedua, yang dimana mereka telah melakukan klaim 100% meskipun telah dikenakan penalti sebesar 5%. Artinya orang-orang yang memilih opsi kedua tidak bisa melakukan klaim dan juga tidak akan diberikan bonus di tanggal 17 April mendatang. Jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit pengumuman tentang event airdrop The Bridge Finance. Oke, mungkin itu aja quick updates yang bisa gua sampaikan dari 6 project airdrop. Pertama Jupiter, kedua Solana, ketiga Kernel, keempat WCT, kelima PAWS, dan yang terakhir DBR. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky, back to you.